Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali perkuliahan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, juga dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar. eh, Terakhir kita belajar tentang arsitektur basis data ya itu. Dan kemudian kemarin sudah mencoba untuk membuat sebuah tabel. Nah, tapi sebelumnya saya ingin juga memastikan bahwa instalasi di perangkat Anda juga sudah baik ya. Artinya eh, paling tidak semuanya sudah mendukung dan diusahakan examnya sudah bisa di ini ya, sudah bisa berjalan. Nanti kalau memang ada kendala, kita bisa diskusikan. Baik, pada kali ini kita akan masuk yaitu ya materi tentang eh, entity relationship diagram. Nah, itu yang akan apa namanya kita bahas ya, itu di materi kali ini. Namun sebelumnya saya akan eh, melakukan share screen ya. Nah, saya buka modulnya. Apakah sudah terlihat? Nah, hari ini kita akan ya belajar tentang model data dan pemodelan relasional. Ya, adapun beberapa tujuannya yaitu yang pertama memahami berbagai jenis data dan perbedaannya, kemudian menjelaskan karakteristik utama model data relasional. Ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep kunci mulai dari primary key, foreign key, candidate key, super key dalam tabel relasional. Kemudian memahami konsep integritas data, menggambarkan diagram hubungan entitas atau IRD sederhana untuk merepresentasikan model data. Nah, kita akan awali dari pengertian model data. Model data adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana data diorganisasikan, disimpan, dan dihubungkan dalam sebuah basis data. Ini adalah abstraksi yang membantu kita memahami struktur data sebelum implementasi fisik. Berbagai model data telah dikembangkan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Ini diantaranya yang pertama, beberapa model data yang umum. Yang pertama adalah model hierarki, yaitu data diorganisasikan dalam struktur pohon, di mana setiap record parent dapat memiliki beberapa child record, ya. Tetapi ya setiap child hanya memiliki satu parent. Kemudian yang kedua adalah model jaringan, mirip dengan hierarki, tetapi record child dapat memiliki lebih dari satu parent. Ini memungkinkan representasi hubungan yang lebih kompleks. Yang ketiga, model relasional. Data diorganisasikan dalam bentuk tabel dua dimensi, baris dan kolom. Ini adalah model yang paling dominan dan banyak digunakan saat ini. Nah, mungkin nanti kita akan menggambarkan ya model datanya menggunakan relasional. Kemudian yang ketiga, model objek relasional menggabungkan fitur model relasional dengan konsep berorientasi objek seperti objek, kelas, dan pewarisan.
Nah, yang terakhir adalah model NoSQL, merupakan kategori luas untuk model data yang tidak menggunakan struktur tabel relasional tradisional. Contohnya termasuk basis data dokumen, kolom, kunci nilai, dan grafik digunakan untuk skenario data besar dan terdistribusi. Oke, baik ya. Jadi di modul ini kita akan fokus ke model data relasional. Nah, karena saat ini banyak yang menggunakan, terutama ini memudahkan untuk para pemula dalam memahami konsep atau model data. Model data relasional diperkenalkan oleh Edgar Epcot dari IBM pada tahun 1970. Konsep utamanya adalah bahwa data disimpan dalam tabel, sering disebut juga relasi, yang terdiri dari baris atau record atau tuple ya. Jadi kita bisa menyebutnya baris, record, tuple, dan kolom atau atribut atau file. Nah, jadi kolom ini bisa disebut atribut, bisa disebut file. Nah, kita akan coba ya lihat komponen-komponen utamanya. Jadi yang pertama, tabel atau relasi adalah kumpulan data yang terorganisir dalam baris dan kolom. Setiap tabel mewakili satu jenis entitas, misalnya mahasiswa, mata kuliah. Kemudian yang kedua, baris, record atau tuple. Satu entry data lengkap dalam tabel. Setiap baris mewakili satu instans ya, satu instan dari entitas. Misal satu mahasiswa atau satu mata kuliah. Kemudian yang ketiga, kolom atau atribut atau file atau field ya. Nah, kategori data spesifik dalam tabel, setiap kolom memiliki nama unik dan tipe data tertentu. Misalnya NIM, kemudian nama mahasiswa, tanggal lahir. Nah, kita lihat nih. Oke, jadi aturannya di sini ada sebuah tabel. Ada sebuah tabel, kalau kita namakan ini, nama tabelnya apa? Oke, kita akan diskusikan. Ini nama tabelnya adalah nama tabel mahasiswa ya. Tabelnya bernama mahasiswa. Nanti di sini kita dikasih contoh gitu. Ini namanya tabel mahasiswa ya. Nah, satu tabel mahasiswa ini mewakili satu entitas. Nah, satu entitas. Jadi entitas itu bisa bisa orang gitu kan ya. Itu kan jadi entitas ya, bisa juga misalkan bukan orang, mata kuliah bisa entitas. Nah, itu. Jadi satu tabel mewakili satu entitas. Berarti ini tabel mahasiswa mewakili entitas mahasiswa. Nah, itu ya. Nah, maka dalam tabel ini, ya, dalam tabel ini kalau kita lihat ya, ini adalah tabelnya nih, tabel. Nah, maka terdiri daripada baris dan kolom. Nah, baris itu dari mana? Mulai dari sini, ini saya gambarkan ke sini. Ini namanya adalah baris, gitu kan? Pokoknya kalau kita tarik dari kiri ke kanan, itu berarti namanya adalah baris. Nah, kemudian yang kedua, terdiri juga daripada kolom. Dari atas ke bawah, dari NIM ya ke sini ya. Nah, itu namanya adalah kolom. Oke. Nah, kemudian, nah, kolom ya. Kolom itu memiliki nama ya, memiliki nama dan tipe datanya gitu kan. Nanti ada nama, ada tipe data. Nah, ini nama-nama atau kolom-kolom ini ada namanya. Ini maka disebutnya sebagai atribut. Oke. Baik, sampai sini dulu nih. Ini karena eh, kalau tidak ngerti sekarang, nanti kesananya kayaknya akan keteter, akan ketinggalan ya. Saya harapkan supaya paham dulu secara konsepnya. Nah, jadi konsepnya begini, ada tabel ya. Tabel itu bisa disebut relasi, ada baris, ada kolom ya. Pokoknya ini semuanya disebutnya tabel. Kemudian ada baris, baris ke sini ya, atau disebut record.
Jadi baris itu disebut record. Nah, kemudian juga ada kolom. Kolom ini ke bawah ya. Kolom itu biasanya dinamakan sebagai atribut. Nah, baik, sampai sini bisa diikuti. Atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan boleh. Oke, bisa diikuti ya. Nah, kalau sudah bisa, saya akan melanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kunci. Nah, kunci ini merupakan pondasi eh, identik dan hubungan. Kunci adalah satu atau lebih atribut ya. Jadi atribut itu tadi kolomnya yang digunakan secara unik mengidentifikasi baris dalam sebuah tabel atau untuk membangun hubungan antar tabel. Nah, memahami berbagai jenis kunci sangat penting untuk mendesain basis data yang baik. Nah, yang pertama, super key, satu atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah relasi. Nah, setiap primary key adalah super key, tetapi tidak sebaliknya. Nah, di dalam contoh tabel mahasiswa, nah di sini ada contoh tabel mahasiswa ya. Nah, NIM ada nama mahasiswa dan seterusnya ya. Ada NIM, ada nama mahasiswa dan seterusnya. Nah, bisa menjadi super key meskipun ya NIM saja sudah cukup unik. Nah, misalkan ini ya. Ini NIM atau nama mahasiswa itu bisa menjadi super key. Oke, NIM nama mahasiswa bisa menjadi super key. Nah, kemudian yang kedua ada candidate key. Nah, super key minimal artinya tidak ada atribut proper dari kandidat key tersebut yang dapat dihapus tanpa kehilangan kemampuan untuk secara unik mengidentifikasi baris. Sebuah tabel dapat memiliki beberapa kandidat key. Contoh dari tabel mahasiswa, jika name itu unik dan nomor telepon juga unik ya. Nah, maka NIM dan nomor telepon adalah kandidat key. Nah, misalkan di sini ada nih, ada misalkan ada tabel ya, ada tabel nama mahasiswa, ada NIM, nama mahasiswa, jurusan, tanggal lahir, kemudian nomor telepon, alamat ya. Jika ya, jika misalkan di sini ya NIM unik, kemudian tadi nomor telepon unik, maka bahwa ya NIM dan nomor telepon dapat disebut dengan kandidat key. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, primary key atau kunci primer. Salah satu candidate key yang dipilih secara eksplisit oleh desainer basis data untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. Primary key harus memenuhi dua kunci atau dua kriteria utama. Yang pertama unik. Artinya unik itu tidak ada dua baris yang memiliki nilai primary key yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh null atau not null. Nah, yaitu setiap baris harus memiliki nilai untuk primary key-nya. Nah, contoh, di tabel mahasiswa, name biasanya dipilih sebagai primary key. Ya, kenapa? Karena ya, name itu tidak ada yang sama. Mungkin nama bisa sama, tapi name, oke. Itu ya, itu contohnya. Nah, kemudian yang keempat adalah foreign key atau kunci asing. Satu atau lebih atribut dalam sebuah tabel, tabel anak, yang merujuk pada primary key di tabel lain, tabel induk. Foreign key digunakan untuk membangun hubungan antar tabel-tabel. Nilai foreign key harus sama ya atau harus sesuai dengan nilai primary key yang ada di tabel induk. Atau bisa juga nol tergantung aturan integritas referensial.
Contoh, jika kita memiliki tabel mata kuliah dan mahasiswa ambil mata kuliah, maka ID mata kuliah di tabel mahasiswa ambil mata kuliah akan menjadi foreign key yang merujuk ke primary key ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Nah, ini contoh ya, contoh apa namanya? Tadi nih, ada super key, ada candidate key, ada primary key, kemudian ada foreign key. Mungkin kita akan coba ya praktekkan ya menggunakan Excel nih supaya ya mudah. Nah, misalkan tadi contohnya, contoh itu adalah tabel ya. Kita akan misalkan membuat tabel, nama tabelnya adalah tabel eh, mahasiswa. Nah, oke ya, ini tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa, nah biasanya gitu kan, biasanya itu misalkan ada name ya, ada name, kemudian apa lagi? Nama mahasiswa, kemudian misalkan eh, alamat, nah, atau jenis kelamin, kemudian alamat ya, alamat, kemudian nomor telepon. Oke, begini ya. Nah, nah kemudian ada mahasiswa misalkan namanya, name-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini aja ya, itu NIM-nya. Nah, kemudian namanya adalah misalkan Andi. Nah, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kemudian namanya adalah Indah. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, namanya adalah Dinda. Nah, kemudian di sini ada satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 9. Namanya misalkan Andi. Oke. Ini jenis kelamin Andi itu laki-laki ya. Indah misalkan perempuan, Dinda perempuan, ini Andi laki-laki. Nah, kemudian alamatnya ini Kuningan. Kemudian ini misalkan Cirebon, ini Majalengka, ini adalah Indramayu. Nah, kemudian sini ada nomor teleponnya ya. Teleponnya misalkan 08, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, yang ini 08, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Nah, ini 08, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, yang ini misalkan 08, 88, 22, 33, 44. Nah, ini ya. Oke. Ya, Anda lihat ini adalah tabel ya, tabel ya biar inilah mungkin Anda biar terlihat nih. Kita kasih garis kemudian ini biar terlihat di tengah ya. Ini namanya tabel mahasiswa ya. Nama tabel mahasiswa itu ada isinya. Isinya ini adalah mahasiswa. Nah, kemudian
Satu tabel ini mewakili satu entitas, yaitu namanya entitas mahasiswa. Kenapa? Karena tabelnya cuma satu. Nah, kemudian ke sini gitu kan ya, ke sini ya. Ke samping itu berarti namanya adalah record. Nah, jadi ke sini coba ya mana? Nggak bisa ya. Oke. Oke, pokoknya ini ya. Jadi ke samping sini ya. Jadi dari samping sana ke sini. Nah, begitu. Itu namanya adalah record. Ya, kita menyebutnya adalah baris. Kemudian ini juga sama ya, berarti record, record, record ke bawah. Nah, kemudian ke bawah ke sini, ya kan? Ini ke bawah. Jadi ke bawah tuh eh kemana nih? Ini ya, ke bawah. Terus kemudian, nah gimana nih? Nggak ada. eh Oke, pokoknya tunjuknya ke bawah ya. Ini nunjuknya ke bawah. Hmm, ini ya, gini aja. Kemudian, nih, koma. Ah, nah, ini dinamakan, nah, lihat ya, namanya adalah sebagai atribut ya, atau field. Namanya adalah field. Namanya adalah field. Bukan file ya, tapi field. Nah, jadi ada record dan ada field. Nah, kemudian setiap ini ya, ini kan ada nama-namanya ya di setiap field ini gitu kan. Ini ada namanya. Biasanya nama ini dinamakan sebagai atribut. Ya, nama kolomnya itu dinamakan atribut ya. Oke, nama kolomnya dinamakan atribut. Jadi ada atributnya ini. Di sini ada berapa atribut? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti ada lima atribut ya. Jadi atribut NIM, atribut nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Nah, kemudian untuk penulisan atribut yang baik itu, ya ini ya, kalau kalau bisa kalau nggak disatukan begini, Anda pakai underscore. Nah, ini ya supaya memudahkan saja. Ya, ini pakai underscore. Begitu alamat, nomor telepon juga sama nih, nomor telepon. Oke. Nah, kemudian juga bisa juga kalau mau kecil semua juga nggak masalah ya. Mau kecil semua, besar semua juga boleh kalau ini ya. Tapi harus ingat ya, ini adalah case insensitif ya. Itu. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu adalah dibedakan. Oke. Baik, sampai sini. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Jadi membedakan ya. Di sini adalah tabel. Kemudian tadi apa namanya? Ada atribut ya. Ini adalah atribut ya. Nah, atribut. Nah itu. Nah kita akan lanjutkan. Nah selanjutnya ini penting. Bahwa super key ya setiap atau satu atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris. Nah jadi satu atau lebih secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam satu relasi ya. Ini dinamakan super key. Nah, maka keterangannya ini setiap primary key adalah super key.
tetapi tidak sebaliknya, gitu kan ya. Misalkan di tabel mahasiswa ada NIM, ada mahasiswa, nama mahasiswa ini bisa menjadi super key. Atau ya NIM-nya saja sudah cukup unik gitu kan ya. Misalkan begini. Tadi di sini adalah ada NIM, ada mahasiswa. Ini kan unik. Jadi yang disebut unik itu berarti tidak sama nih. Di sini misalkan 56, 57, 58, 59 kan nggak ada yang sama kan. Nah, tapi kalau nama mungkin saja nama ada yang sama, misalkan ini Andi gitu kan. Nah, ternyata nanti ada Adi lagi di bawah, tapi di sini NIM-nya 59 gitu kan. Jenis kelaminnya sama ya. Kebetulan ya namanya sama, jenis kelaminnya sama tetapi NIM-nya berbeda, kemudian alamatnya juga berbeda. Ini menunjukkan orang yang berbeda. Nah, itu adalah konsepnya seperti itu. Nah, setiap ini bisa dijadikan primary key ya. Jadi setiap ini primary key misalkan ini bisa menjadi super key. Misalkan ya name, ya kan? Kemudian dan nama mahasiswa ya, ini bisa menjadi super key. Oke, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap super key ini adalah primary key. Nah, kemudian yang kedua adalah kandidat key. Jadi kandidat itu, nah di sini ya, kandidat itu eh jadi dia memiliki ini ya, memiliki apa namanya, ada keunikan, gitu kan. Jadi ada keunikan. Misalkan keunikan itu ya kita lihat nih. Jadi yang disebut kandidat key itu yang mana? Nah, kira-kira yang unik itu di sini yang mana? Ini kan eh, nama ya, name itu kan ini kan, name itu tidak sama semua, ya kan? 56, 57, 68. Tapi kalau nama ada kemungkinan sama. Nah, kemudian jenis kelamin ya, ada kemungkinan sama. Alamat juga ada kemungkinan sama, misalkan yang di Kuningannya misalkan kesananya nanti ada lagi gitu kan, Cirebonnya ada lagi, tapi nomor telepon berbeda, maka NIM ya ini kan, NIM dan nomor telepon itu bisa menjadi apa, bisa menjadi kandidat key. Oke ya, itu NIM dan nomor telepon bisa menjadi kandidat key. Nah, kemudian yang selanjutnya ada primary key. Nah, salah satu dari candidate key yang dipilih secara eksplisit ya atau di desainer basis data untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris dan kolom. Artinya gini. Nah, tadi kan kita sudah ketahuan misalkan ada dua kandidat key ya di sini ya. Ada dua kandidat key. Dua kandidat key itu mana saja? Nah, yang pertama adalah ini. Nah, saya kasih ini ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Ya, kenapa saya kasih ini adalah karena unik gitu kan. Nah, maka di sini nanti salah satunya tinggal dipilih mana yang akan kita jadikan primary key. Biasanya kalau memang ini saya primary key-nya berdasarkan NIM saja gitu kan. Karena umumnya menggunakan NIM. Boleh kalau menggunakan nomor telepon boleh juga. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu kan memiliki nomor telepon yang sama, pasti berbeda begitu kan itu, maka ini juga bisa dijadikan sebagai apa, sebagai primary key. Nah, oke, saya kasih ini ya di sini, berarti primary key yang mana nih? Oke, yang ini saja. Nah, jadi tinggal begitu, setelah ketahuan ini nanti kita tinggal pilih salah satu, nanti ini bisa menjadikan primary key. Jadi kalau primary key cukup satu saja di dalam tabel ini, primary key cukup satu ya. Jadi primary ini adalah kandidat. Nah, sama ya. Nah, ini juga sama. Nah, di sini ada syaratnya. Tidak ada dua baris yang memiliki nilai sama pasti. Tidak boleh nol. Pokoknya harus ada nilainya. Ini ada nilainya. Bisa jadi misalkan di sini nomor teleponnya kosong gitu kan. Nah, ini karena memang misalkan tapi dia wajib ngisi ini. Misalkan Indah ini dia tidak punya nomor telepon, bisa nggak? Bisa. Berarti ya dia bisa menjadi kandidat key tetapi tidak bisa menjadi primary key gitu kan. Oke, sorry. Nah, selanjutnya adalah foreign key. Nah, ini foreign key ini kalau sudah ini ya, kalau sudah kita hubungan. Ada dua tabel. Nah, misalkan di sini ada dua tabel, namanya tabel mata kuliah.
Nah, dan mahasiswa ambil mata kuliah. Oke, ada tabel mata kuliah dan mahasiswa ambil mata kuliah ya. Itu. Kalau dilihat di sini. Jadi ada dua tabel, tabel mahasiswa dan mahasiswa ambil mata kuliah. Oke, kita akan lihat misalkan ada dua tabel. Nah, biar tidak ini. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Ini ada tabel mahasiswa yang ini. Kemudian yang kedua adalah tabel mahasiswa ambil mata kuliah. Tabel, nah, supaya sama ya nulisnya tabel mahasiswa ambil mata kuliah. Kuliah, gini aja. Oke. Nah, kemudian tabel mahasiswa ambil mata kuliah. Bisa juga di sini ID aja ya, ID tabel gitu kan. Yang pertama di sini adalah ID tabel. Ya, ID tabel. Nah, kemudian eh, kemudian ID mahasiswa atau NIM. Kita lihat di sini apa tadi ya contohnya. Ada ID mata kuliah di tabel mahasiswa. Ada ID mata kuliah di tabel mahasiswa. Akan menjadi forensik untuk merujuk ke primary key ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Oh, ID mata kuliah. Oke, supaya bisa ini gimana nih kita ya. Nah, kita lihat ya. Jadi tabel itu ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel ID, tabel ambil mata kuliah ya, ambil mata kuliah. Nah, di sini maka ada ID mata kuliah. Ambil mata kuliah itu berarti ada ID mata kuliah. Oke, ID mata kuliah ya. Mata kuliah. Nah, selanjutnya apalagi nih? Maka ID mata kuliah di tabel mahasiswa, ID mata kuliah di tabel mahasiswa ambil mata kuliah akan menjadi foreign key yang merujuk ke primary key ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Oh, berarti ini. Ada tabel mata kuliah ya, berarti satu lagi tabelnya. Tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah itu di mana? Kita sini di bawah aja ya. Atau di sampingnya apa Pak? Tabel mata kuliah. Berarti primary key-nya adalah ID mata kuliah. ID mata kuliah. Nah, kemudian
Oke ya. Nah, di sini berarti ini saya tambahkan lagi berarti ada ID mahasiswa itu berarti namanya bukan ID mahasiswa, namanya adalah NIM. NIM ya. Oke. Kemudian kalau di sini adalah mata kuliah berarti ada satu lagi namanya adalah nama mata kuliah. Saya supaya ini ID MAK. Nah, di sini ada tiga ini ya, ada tiga tabel ya, ada tiga tabel. Nah, ya. Nah, kemudian ya tiga tabel itu misalkan di sini ada ID eh katakanlah 01 ya, 01. Nah, atau dari mata kuliah dulu nih. Mata kuliahnya ini misalkan ada eh misalkan MK 01 ya. Kemudian MK 02, MK 03. Ini contoh ya. MK 01 misalkan mata kuliahnya adalah matematika. Matematika. Nah, MK 02 misalkan bahasa Indonesia. MK 03 misalkan kewarganegaraan ya. Nah, ini mata kuliahnya nih gitu kan. Ada tiga mata kuliah. Nah, maka mahasiswa ambil mata kuliah. Nah, ini bisa jadi ini bisa di belakang, ya bisa di depan ya. Oke, kita kalau pindahin ke belakang nggak apa-apa. Ini depan aja ya. NIM-nya di depan. Oke. Nah, misalkan ini 01 ya, atau kodenya MAK 01 aja nih. MAK 01 ini kode ya. Kode baris gitu kan ya. Nama mahasiswanya siapa? Nah, ternyata ini NIM-nya adalah ini. Oke. Misalkan si Andi. Andi ya, copy paste di sini. Dia ngambil mata kuliah apa? Mata kuliah matematika. Oke. Nah, kemudian ini, si Indah. Ini bisa nggak? Ah, ini ya. Indah gitu kan. Indah berarti yang ini. Oke. Dia ngambil mata kuliah matematika juga sama nih. Nah, kemudian ini si ini gitu kan. Dinda. Dinda ngambil mata kuliah misalkan bahasa Indonesia. Kemudian ini si Andi. Dia ngambil mata kuliah kewarganegaraan. Kan gini ya. Oke. Kemudian sini lagi. Nih Andi lagi yang atas ya. Nah, pas ternyata ini juga mengambil mata kuliah kewarganegaraan. Nah, nah jadi nanti tabelnya seperti ini contoh. Saya biar ini ya, biar kelihatan. Kemudian, nah, ini kalau di relasi ya, saya nggak bisa bikin
Coba ya, coba ada buat garis itu di mana nih? Mungkin ada yang biasa pakai Excel di sini buat garis. Oke, di mana ya? Ah, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, kita ini aja. Coba saya pakai ini aja, notation, notation, gini aja ya. Nah, misalkan di sini. Nah, ini ya, ini saya set gini ke sini. Nah, ini ke sini kan berarti kan ada hubungan ya. Ini ada hubungan gitu kan. Ini. Nah, kemudian, nah ini boleh bagian atas saja gitu kan. Set ke sini. Ini ya, ini ada hubungan. Nah, oke. Tadi masing-masing ya masing-masing gitu kan. Nah, di sini ya. Nah, yang ini atribut di sini ini namanya adalah primary key ya. Namanya adalah primary key. Nah, yang ini mana primary key-nya ini? Ini adalah primary key. Nah, kemudian yang ini adalah yang ini juga adalah primary key. Oke. Nah, sekarang di tabel mahasiswa ambil mata kuliah, maka ID mata kuliah yang ada di sini namanya bukan primary key, tetapi ID mata kuliah yang ada di sini ya, ini namanya sekarang menjadi apa? Menjadi menjadi apa? Oke. Nah, menjadi ini ya. Menjadi mana? Menjadi Porensky. Oke. Jadi namanya sekarang menjadi Porensky. Oke, baik. Kira-kira bisa dipahami ini? Jadi ada primary key, ada candidate key, kemudian juga tadi ada super key ya. Misalkan, pokoknya ya setiap ini bisa menjadi super key itu bisa ya. Kita lihat saja gitu kan. Nah, kemudian ada foreign key dan ada candidate key. Nah, kalau candidate key mana di sini ya? Kalau candidate key itu misalkan tadi saya nih di tabel mahasiswa, nih kan? Ada name ya, name dengan nomor telepon. NIM ini unik, nggak ada yang sama artinya. Nomor telepon juga nggak ada yang sama gitu kan. Maka ini namanya adalah candidate key. Tetapi salah satunya ini nanti akan menjadi primary key. Bisa kan? Dari dua kandidat key itu pilih salah satu yang akan menjadi primary key. Oke, baik. Sampai sini dulu nih. Kira-kira yang saya sampaikan, nah kira-kira kebayang nggak gitu kan? Kalau konsep ini tidak terbayang, nah, saya sengaja pelan-pelan ya, maka nanti akan kerepotan selanjutnya begitu, atau mungkin ini boleh di screenshot lah gitu kan. Oke, saya belum jauh ya. Oke, sampai sini dulu nih, gimana kira-kira? Nah, aman Pak Didin ya, masih ini Pak. Oke, Ngepres, Pak. oh ngepris. Ngepres. Oh, tadi Jaringan kayak yang kurang masih ini Pak, habis hujan ini di sini. oh gitu ya. Ngepres ngepres. Ya ya ya, mudah-mudahan aman ya. Mungkin yang lain gimana nih teman-teman semua? Eh, Tadi penjelasan saya bisa apa namanya bisa diikuti. Oke, kebayang ya? Oke, saya sengaja pelan-pelan nih. Oke, materi kita nggak banyak ya. Kita akan selesaikan. Oke, nanti banyak-banyak juga kalau kurang dipahami agak keteteran. Baik, kalau gitu saya izin untuk melanjutkan ya. Oke. Ya.
Kita akan lanjutkan dulu materi kita di pagi hari ini. Saya kembali ke sini. Nah, oke, biar aman mana nih, set. Nah, selanjutnya adalah berbicara integritas data ya. Integritas data mengacu pada akurasi dan konsistensi data yang disimpan dalam basis data. Aturan integritas diterapkan untuk mencegah data yang tidak valid atau inkonsisten. Nah, yang pertama, integritas entitas menjamin bahwa setiap baris dalam sebuah tabel memiliki identitas yang unik dan tidak ambigu. Ini dijamin oleh aturan primary key. Tidak boleh nol. Ya, dan harus unik. Jadi primary key itu harus unik dan tidak boleh nol. Artinya nol itu tidak boleh nol itu harus ada isinya gitu kan ya. Nah, jadi harus ada isinya. Jadi kalau memang ada tabel, kemudian nggak ada isinya, atau ada record, ya record itu yang baris ya baris, tapi nggak ada isinya gitu kan di primary key-nya itu nggak bisa dijadikan. Nah, makanya pastinya ketika Anda akan input data, biasanya kalau untuk primary key ini bisa juga dibuatkan otomatis ya atau auto increment biasanya begitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini mencegah ketika memiliki dua baris mahasiswa dengan NIM yang sama atau seseorang mahasiswa tanpa NIM. Jadi kalau misalkan ada NIM yang sama berarti nggak bisa diinput ya. Kenapa? Karena harus unik. Berarti kalau ada yang sama tidak unik. Atau memang misalkan ada seseorang yang nggak ada NIM-nya. Misalkan tiba-tiba ada ada mahasiswa nih. Siapa? Saya mahasiswa gitu kan. Laporan ke prodi. Kamu NIM-nya berapa? Saya lupa ya. Kartu mahasiswanya ketinggalan di rumah gitu kan. Nah, kebetulan misalkan prodinya habis kebakaran gitu kan. Ya, jadi yang ke sana datanya nggak ada gitu kan semuanya. Bahkan komputernya juga nggak ada backupnya gitu kan. Nah, ini. Jadi ketika diinput ulang, orang itu misalkan dia tidak tahu NIM-nya berarti dia nggak bisa diinput ya. Itu ya. Jadi untuk mencegah. Nah, terjadinya tadi ya redundansi gitu kan. Maka datanya harus akurat. Ini yang berkaitan dengan integritas data. Yang kedua, integritas referensial menjamin bahwa hubungan antar tabel tetap konsisten. Ini dijamin oleh aturan bahwa setiap nilai foreign key harus cocok dengan nilai primary key yang ada di tabel induk atau nilainya tidak harus nol atau nilainya harus nol ya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi nih gitu kan. Nah, ini ya. Misalkan ini adalah Porensky gitu kan ya. Ini adalah tabel induk. Ini misalkan tabel induk. Nah, ini datanya harus sama nih. 1 2 3 4 6 ya, ini sama gitu kan. Berarti dia si Andi. Si Andi mengambil mata kuliah ini kan. Mata kuliah matematika gitu kan itu ya. Ini datanya harus sama. Kalau nggak sama nantinya nggak bisa dibaca. Begitu kan. Oke, lanjut. Nah, contoh, jika kita memiliki tabel mahasiswa dan tabel jurusan dan kolom ID jurusan di tabel mahasiswa adalah forensik yang merujuk ke ID jurusan di tabel jurusan, maka tidak dapat memasukkan seorang mahasiswa dengan ID jurusan yang tidak ada di tabel jurusan ya. Tadi kan, contohnya yang ini ya. Kita tidak bisa memasukkan ID mata kuliah yang tidak ada di tabel mata kuliah. Kita tidak bisa memasukkan NIM yang tidak ada di tabel mahasiswa. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan belajar memahami hubungan entitas diagram atau kita mengenal diagram hubungan entitas atau ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memvisualisasikan desain basis data. Diagram hubungan entitas disingkat ERD, ya, singkatan daripada Entity Relationship Diagram, nanti kita cari ya, adalah alat visual yang digunakan untuk memodelkan struktur basis data secara konseptual. ERD membantu kita memahami entitas, atribut, dan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan. Nah,
Apa komponen utama dari ILD? Yang pertama adalah entitas, objek, atau konsep yang penting untuk disimpan datanya. Nah, jadi bisa berupa objek, bisa juga berupa konsep. Misalnya mahasiswa, dosen mata kuliah, direpresentasikan dengan persegi panjang. Oke. Kemudian yang kedua, atribut. Properti atau karakteristik dari suatu entitas, misalnya NIM. Kemudian nama mahasiswa, alamat, direpresentasikan dengan elips atau daftar di dalam persegi panjang entitas pada notasi change atau ya crowfoot ya. Kita bisa nanti menggunakan change atau crowfoot. Kemudian selanjutnya ada atribut kunci. Atribut yang menjadi kunci utama primary key ditandai dengan garis bawah. Jadi primary key nanti harus ada tandanya, yaitu garis bawah. Selanjutnya, hubungan relasional, asosiasi atau interaksi di antara kedua atau lebih entitas. Misalnya mahasiswa mendaftar mata kuliah direpresentasikan dengan berlian pada notasi chain, atau garis yang menghubungkan entitas dengan simbol kardinalitas pada notasi crowfoot yang lebih populer dalam praktik. Nah, nah, kemudian nah ini ya. Sebelumnya gitu kan, mungkin saya ini kan dulu ya, saya contohkan dulu. Kita cari saja contoh di internet nih. Kita akan cari apa ILD ya, ILD dan kardinalitas. Kita langsung saja ke sini. Nah, kita langsung ini aja yang sederhana nih, saya buka di sini ya kita. Oke, kita akan lihat di sini. Agak lama ya bukanya, atau saya coba buka jeng 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 jeng. Nggak kebuka nih. Oke. Anda ini terlihat ya? Halo? Di sini ada apa namanya? Ada kotak. Nah, ini adalah misalkan ada tabel mahasiswa. Ya, dalam tabel mahasiswa itu ya, ini diwakili oleh sebuah entitas. Sebuah entitas namanya entitas mahasiswa. Nah, entitas mahasiswa ini dilambangkan dengan kode kotak. Tadi ya, dalam tabel mahasiswa ini ada beberapa atribut, misalkan ada NIM, ada nama, ada alamat. Itu tadi kolom ya, kita kolom ya, itu kan atribut NIM, nama, dan alamat. Nah, maka NIM, nama, dan alamat ini disebutnya adalah atribut ya. Jadi atribut itu begini ya, ditanda elips gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya, khusus untuk primary key atributnya maka digaris bawahi. Oke ya, atributnya digaris bawahi. Apakah terlihat ini? Oke, di sini ini nggak bisa dibuka. Oke ya, kita yang ini saja dari sini. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada hubungan atau kardinalitas namanya. Kardinalitas. Kita lihat. Menjelaskan berapa banyak intens dari suatu entitas yang dapat dihubungkan dengan beberapa banyak instan dari entitas yang lain. Misalkan ada hubungan satu ke satu. Setiap instan entitas A berhubungan dengan tepat satu instan ke entitas B atau sebaliknya. Nah, satu ke satu. Nah, misalkan mahasiswa memiliki nomor pokok mahasiswa. Jadi nomor pokok mahasiswa itu atau NIM itu hanya satu ya, atau NPM itu hanya satu, begitu kan. Nah, kemudian bisa juga satu ke banyak. Setiap instan entitas A berhubungan dengan banyak instan entitas B. Nah, tetapi ya setiap instan entitas B hanya berhubungan dengan satu instan entitas A. Contoh, dosen mengajar mata kuliah. Ya, dosen mengajar mata kuliah. Jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah.
Tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Itu ya. Jadi satu ke N. Nah, jadi ada satu ke N atau satu ke banyak. Nah, kemudian yang ketiga, ada banyak ke banyak. Setiap instan entitas A berhubungan dengan banyak instan entitas B. Dan setiap instan entitas B berhubungan dengan banyak instan entitas A. Contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi hubungannya banyak ke banyak atau di sini dilambangkan dengan N ke M. Ya, sering dipecah ya menjadi dua hubungan satu N melalui ya sebuah tabel perantara. Itu kan bisa jadi demikian. Oke. Nah, tadi contohnya seperti apa? Kita kembali ke sini. Ini adalah contohnya. Nah, misalkan ada tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah, ini adalah ininya ya, apa namanya tadi? Hmm, set. Nah, relationship-nya gitu kan. Hubungannya gitu kan. Ini hubungannya relationship-nya digambarkan dengan apa? Dengan berlian. Oke, digambarkan atau dinotasikan dengan berlian. Nah, kita ya di sini. Mahasiswa dengan mata kuliah memiliki relasi ambil. Mahasiswa ambil mata kuliah. Nah, jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, tetapi ya mata kuliah ini gitu kan, ya mata kuliah ini juga ya hanya diambil oleh satu mahasiswa ya. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, ini ya. Jadi hanya atau satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa juga bisa begitu ya. Tuh, ini contohnya satu ke N ya, satu ke banyak. Ini contoh. Nah, mungkin nanti kita bisa cari contoh banyak ke banyak dan seterusnya. Ini seperti tadi ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Hmm. Wah, ini tabelnya ini harus kita buat ya, harus kita buat nama mahasiswa. Di sini ada dua tabel mata kuliah. Oh, mahasiswa, mata kuliah, ID mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, nama mahasiswa, ID mahasiswa, nama mata kuliah, nama jurusan, kemudian mata kuliah ambil seperti yang tadi ya. Oke, berarti ini hampir sama dengan yang tadi. Oke, Bapak, kita ngambil yang ini saja. Nah, sekarang kita belajar hubungan. Belajar hubungan. Nah, hubungannya apa? Begitu kan? Nah, hubungannya di sini ya, kita belajar hubungan. Nah, nah, satu orang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Contoh nih, satu orang mahasiswa si Andi ya. Si Andi ini di MK01 gitu kan ya, kemudian ada MK02 nih gitu kan. Ini MK01 sama ya, MK01 dan MK05 nih, namanya Andi nih. Dilihat dengan NIM-nya. Jadi Andi yang ini gitu kan, dia bisa mengambil banyak mata kuliah. Berarti relasinya, hubungannya, nah hubungannya ya gitu kan ya. Maka bahwa ini adalah satu ke banyak. Jadi kan satu ke banyak itu hubungannya. Udah punya, udah aja. Oke ya. Jadi nanti bisa dinotasikan demikian. Kalau kita tuliskan ya, kalau kita tuliskan notasinya, berarti di sini ada ini ya. Ini entitas mahasiswa di ini oleh gini. Set. Ah, kemudian di sini kita ada berlian ya, berlian. Kemudian di sini juga kita ada ini. Set. Nah, di sini gitu. Saat tabel mahasiswa, berarti ini kan namanya tabel mahasiswa ya, MHS. Oke. Kemudian ini tabel mata kuliah, tabel MK. Nah, nah, jadi ini adalah ambil. Oke ya. Nah, ini ya hubungannya.
Nah, jadi satu mahasiswa atau ini adalah angka 1, kemudian di sini adalah N. Artinya satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah. Contohnya apa ini? Jadi si Andi itu kan ya yang NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia bisa ngambil mata kuliah MK01, MK03 begitu kan itu. Nah, itu berarti hubungannya satu ke banyak. Nah, itu. Dan juga gitu kan ya, satu mata kuliah itu juga bisa diambil oleh banyak banyak mahasiswa. Gitu kan? Bisa juga gitu kan sebaliknya, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa gitu kan. Berarti kalau itu berarti satu di sini, kemudian di sini mahasiswanya adalah banyak begitu kan itu. Jadi ada dua ini ya. Ada satu ke N, ada N ke satu begitu kan itu. Ini contoh. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contohnya. Kita kembali ke sini. Hmm. Oke, sekarang ada prakteknya nih. Praktek membuat table jurusan. Oke. Nah, ini prakteknya di mana nih? Prakteknya harus pakai itu ya. Kemarin pakai exam. Pak Didin sudah mempraktekkan exam. Mudah-mudahan exam saya berjalan ya. Kita bisa dipercepat nanti. Oke. Oke, bismillah nih. Oke. Nah, ini ya, kita akan coba pakai ini admin. Di sini ya. Sambil nunggu loading ya. Nanti kita membuat tabel ini menggunakan SQL. Jadi ada tabelnya. Create table jurusan. Oke, dia membuat tabel jurusan. Jadi tabel jurusan itu gitu kan. Nah, ini ID jurusan. ID itu disebutnya apa nih? Kalau jurusan adalah entitas ya. Nama entitasnya jurusan. ID jurusan, nama jurusan disebutnya apa? Halo, halo? Lupa lagi ya. ID jurusan, nama jurusan disebutnya apa? Disebutnya adalah atribut ya. Disebutnya atribut. Kita akan buat tabel baru ya. Tabel baru misalkan tabelnya nama tabel database baru ya. Nama databasenya adalah perkuliahan aja lah. Atau nama database latihan. Apa ya? Nama databasenya adalah latihan. Nah, kurang ini ya berarti perkuliahan aja. Atau akademik ya. Akademik lah. Mungkin kalau di kampus begitu ya biasanya. Oke, create akademik. Nah, di sini berarti database-nya sudah dibuat, tapi ya ini kan masih kosong nih. Database-nya masih kosong. Bagaimana cara membuat tabelnya gitu kan? Sebetulnya bisa nih. Tinggal kita create table. Kita gini ya. Kemudian nanti kita akan buatkan create table. Tetapi sekarang kita akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan perintah SQL saja. Nah, caranya tinggal kopas ya supaya mudah nih. Ini copy dari sini. Copy, copy. Nah, kemudian paste di sini. Nah, paste. Oh, nah ini ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti kita tinggal create go. Go, go. Nah, berarti sekarang ada sebuah tabel dengan nama jurusan. Sudah ada nih. Kalau nggak percaya ini kan ada nih. Klik akademik sekarang. Nah, ada tabel kan? Ada tabel jurusan. Nah, kita lihat tabel jurusan. Kita klik jurusan. Nah, di tabel jurusan, tabelnya masih kosong. Tapi sudah ada nih. Udah ada ID jurusan, udah ada nama jurusan. Nah, begitu kan?
Oke, itu contohnya ya. Oke, gampang lah. Nah, di sini ada penjelasannya. Varchar itu namanya tipe data. Nah, berarti ya setiap eh tadi namanya apa? Setiap atribut bisa memiliki tipe data. Namanya apa? Namanya varchar. Nah, 10 widnya apa? 10 ya. Tipe data dengan teks dengan panjang variabel, berarti ini 10 itu menunjukkan panjang variabelnya. Nah, berarti berapa? 10 gitu kan. Kalau primary key apa? Menetapkan ID-nya ini menjadi primary key. Oke, kan ya. Menetapkan ID jurusan sebagai kunci utama yang berarti nilai di kolom ini harus unik dan tidak boleh nol. Jadi harus ada isinya dan tidak boleh kosong dan harus unik berbeda dengan yang lain. Oke. Nah, jadi not null itu apa? Not null itu tidak boleh kosong ya. Oke. Nah, ini juga sama nih. Berarti nama jurusan adalah nama atributnya adalah nama jurusan. Kemudian varchar itu dia adalah tipe datanya varchar. Kemudian 50 itu berarti panjangnya ya. Panjang variabelnya adalah 50 karakter. Begitu. Oke baik. Sampai sini bisa diikuti kira-kira. Siapa? Oke bisa ya. Bisa. Kemudian nih. Latihan membuat tabel mahasiswa dengan Forensky. Nah, ini kan namanya SQL gitu kan. Kita klik ini jika sampai sini. Ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya begini kita kupas sampai sini. Kita kembali lagi ke SQL sini. Nah, kita oh sorry sini akademik. Nah, kosong ya. Berarti. Nah, sini kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita go. Nah, berarti sekarang ada namanya tabel mahasiswa. Oke. Nah, begitu caranya. Ini cara cepat. Nanti bagaimana cara ngisinya? Ini tadi penjelasannya ya. Penjelasannya dia ada penjelasan. Oke. Cara ngisinya eh kita harus yang kemarin berarti ya. Jadi kemarin tuh kita belajar tentang apa? Tentang data manipulation language ya, gitu kan ya itu. Dan data definition language kemarin tuh. Nah, berarti kita di DML itu kemarin ada insetnya. Nah, mungkin bisa nanti kita bantu dengan menggunakan AI gitu kan ya. Jadi ini kan ininya jurusan ya, tabel jurusan. Kita akan membuat tabel. Nah, yes, ini ya. Jadi misalkan ini copy. Kita pakai AI. Sini aja lah. Saya biasanya pakai Gemini ya. Oke, saya ini ya, paste. Nanti, eh nah, tabel jurusan ya, tabel jurusan dengan atribut dengan berarti, oke, kita akan mengisi ya. Oke, buatlah kode SQL ya, SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel jurusan dengan atribut ID jurusan dan nama jurusan. Nah, oke. Adapun datanya sebagai berikut ya. Adapun datanya sebagai berikut. Oke, titik dua. Nah, misalkan ID-nya ya. Nah, misalkan kodenya ID jurusannya apa? JRS
JRS 01. Kemudian jurusan itu kalau di kampus itu apa ya? Mungkin prodi ya, prodi. Misalkan prodi PTIK. Nah, kemudian JRS 02. Ya, prodi matematika. P PMTK. Oke. Kemudian apalagi nih? JRS 03. Prodi PAUD ya. P P PG PAUD gimana? PAUD PG SD aja lah. Nah, 04. Oke, kita JRS 04 PG PJKR. Ini misalkan ya. Nih, kita coba ya, dia bisa tidak nih. Nah, kita coba nih. Wah, ternyata ada nih, tinggal insert aja, insert nama jurusannya apa, ID-nya gitu kan. Nah, value-nya apa ini, value-nya. Oke, kita tinggal salin kode, kemudian simpan di sini ya. Kemudian masuk sini akademik SQL. Nah, kita paste di sini. Ya, kemudian kita go. Nah, oke, sekarang kita lihat jurusan. Nah, jurusan ini sekarang udah ada isinya gitu kan, PTIK, PMTK ini. Nah, itu cara ngisinya. Boleh nggak kalau memang diisi satu-satu gini, saya mau ngisi mahasiswa gitu kan. Nah, bisa aja isi satu-satu kan. Di sini mana nih mahasiswa? Mahasiswa ini inline, oh ini masih kosong ya. Ada NIM nama mahasiswa ini. Jadi kalau diisi satu-satu apa namanya? Ya nanti agak lama begitu kan. Tapi bukan berarti memang tidak bisa. Nah, itu bisa. Tapi yang paling mudah tadi ya, yang paling mudah adalah kita menggunakan perintahnya adalah perintah SQL. Itu yang paling mudah seperti itu. Nah, jadi demikian. Ini kalau mau satu-satu ya bisa gitu kan. Oke, cuman mungkin dengan perintah SQL ini bisa lebih apa namanya, bisa lebih efektif. Bahkan dengan banyak baris kita bisa hanya langsung gitu kan. Kita tinggal nama perintah SQL-nya apa tadi kan, datanya di mana gitu kan. Nanti tinggal masuk sini. Oke, tinggal enter kan, seperti tadi kan itu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin Anda belajarnya dengan cara apa? Kita boleh menggunakan bantuan AI ini seperti ini boleh gitu. Untuk apa? Untuk mempermudah kita ya, mempermudah. Baik, dari sini ini nanti modulnya saya bagikan ya. Ini ada latihan-latihannya, Anda tinggal dicoba saja. Nah, latihan juga ini nanti ya, kita membuat beberapa entitas nih, entitas mahasiswa jurusan gitu kan. Tuh. Oke. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Atau cukup aman? Aman ya? Insya Allah Pak, aman Pak. Oke, insya Allah. Saya sengaja pelan-pelan supaya bisa dipahami secara konsep dulu lah. Minimal konsepnya dulu gitu kan. Misalkan minggu sekarang nggak bisa, nanti tinggal ditanyakan minggu depan. Nah, itu. Tapi kalau udah ada konsepnya, udah agak kebayang sedikit. Nanti kekurangannya apa? Kita kan bisa minta bantuan Google kan untuk contoh-contohnya gitu kan, atau minta bantuan AI, atau yang paling enak mungkin cari di YouTube ya. Ada tutorial yang sama. Oh, ternyata yang disampaikan oleh Pak Nanang tuh itu gitu kan. Nah, ternyata gitu kan ada penjelasan yang lebih rinci lagi, yang lebih mendetail gitu kan di YouTube, lebih lengkap, mungkin lebih enak nih gitu kan. Kemarin yang belum kebayang sekarang menjadi kebayang, kemarin yang sudah kebayang sekarang menjadi lebih bisa lagi gitu kan. Oke, baiklah, ada lagi yang ditanyakan silahkan, atau sudah cukup?
Halo, halo. Oke, Pak Ahmad Junaidi, silakan sudah raise hand, Pak. Terima kasih Pak Nani. Kenalkan Pak, saya Ahmad Junaidi, Oke, silakan Pak mahasiswa Ahmad ya. PL, Pak, ya. Mengenai tadi Pak, basis data tadi ya. Sekilas Alhamdulillah penjelasannya sudah sangat jelas. Tinggal yang terpenting adalah kita mempraktikkannya Pak ya. Pak, Oke, ya. ya. Mudah-mudahan dalam mempraktekkan tidak ada kendala. Ini Pak yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengolahan data tadi ya. Artinya Mhm, ini bisa berlaku untuk seluruh data ya Pak ya. Jadi tidak hanya di ranah akademik saja. betul. Misalkan dalam hal bisnis, misalkan pastikan di situ banyak sekali data yang bisa dikelola dengan efisien Mhm, terkait dengan restock data atau persediaan barang dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan kategori kabinnya tadi loh Pak, terkait apa namanya data primer key, kemudian eh, kandidat key dan sejenisnya. Nah, untuk mengidentifikasi itu ketika kita mengaplikasikan ke model data yang lain, bagaimana Pak kira-kira Pak? Mohon Oke, arahan dan pencerahannya. oke, Terima baik. kasih Pak Nana. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali dari Pak Ahmad Junaidi. Nah, mungkin yang paling penting sekarang kita bisa begini nih yang paling penting. Ini kita akan belajar nanti lebih dalamnya Pak Ahmad Junaidi gitu kan. Nanti di Baik, pertemuan baik. selanjutnya tentang normalisasi gitu kan ya. Oke. Nah, tapi Oke, ya oke. sebelum masuk ke normalisasi itu, kita yang paling penting adalah data ini kita gambarkan atau kita representasikan dalam sebuah tabel gitu kan. Itu Siap, siap. ya sekarang kita sudah misalkan oh ternyata nanti ya pokoknya satu data itu kita gambarkan dalam sebuah tabel gitu kan tuh. Nah, nanti dalam tabel itu kan nanti akan dipecah-pecah. Ya sebetulnya tadi itu gitu kan ya tabel misalkan mahasiswa ini kan misalkan dia mahasiswa gitu kan dia mengambil mata kuliahnya apa jurusannya apa kan bisa di dalam satu record ya dalam satu baris bisa tetapi ya mungkin nanti itu akan menjadi sesuatu yang tidak normal begitu kan ya maka pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang normalisasi tapi paling tidak kita representasikan ke dalam sebuah tabel. Nanti kalau memang kita sudah bisa memecahnya, ini lebih bagus. Oh, ternyata dalam tabel itu kita juga bisa pecah-pecah lagi. Kayak tadi kan ada misalkan kalau di akademik itu kan ada misalkan tabel mahasiswa. Dia khusus memuat tentang data mahasiswa aja. Tabel mata kuliah, membuat mata kuliah saja. Gitu kan ya. Tabel apalagi gitu kan tadi mungkin tabel dosen, membuat dosen saja. Mungkin kalau di bidang yang lain juga sama, misalkan dalam katakan dunia retail gitu kan, di perdagangan gitu kan, misalkan ini yang berkaitan dengan transaksi, ada tabel barang. Nah, berarti kan dia berisi tentang Oke, barang saja gitu kan. Nah, kemudian ada siap, tabel siap. customer gitu kan ya. Nah, itu kan. Nah, kemudian misalkan ada tabel apa lagi? Misalkan ada yang berkaitan dengan Apa ini ya, saya? dengan pengelolaannya gitu kan itu. Atau Oke, memang oke. dengan memang misalkan ada tabel gudang gitu kan, bisa juga demikian. Nah, nanti gitu kan ya, untuk menyambungkannya antara misalkan customer dengan apa namanya, dengan ini ya gitu kan, dengan barang. Kita berarti ada tabel penyambung yaitu namanya adalah tabel transaksi gitu kan. Sehingga ketika transaksi ini kan bisa jadi misalkan yang pertama adalah berdasarkan tanggalnya gitu kan. Nanti kan ada tanggal atau ada waktu, kemudian ada item misalkan kode barangnya kan. Kode barang diambil dari mana? Dari tabel barang. Nah, kemudian misalkan nama orangnya gitu kan tadi yang transaksinya gitu kan ya ya apa namanya kalau kalau klien gitu kan berarti dia nama kliennya gitu kan mungkin ID klien. Nah, kemudian nanti jumlah barangnya berapa begitu kan kemudian harganya berapa dan seterusnya misalkan bisa seperti itu. Nah, paling tidak bisa seperti itu dulu dan mungkin lebih jelasnya lagi nanti kita akan belajar tentang normalisasi. Mungkin untuk sementara itu ya Pak. Jadi Bapak pahami bahwa kita akan modelkan ke dalam tabel dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syukur kalau memang sudah belajar untuk normalisasi dari sekarang. Barangkali seperti itu Pak Ahmad Junaidi ya.
Baik, terima kasih Pak Oke, Nanang. sama-sama nih. Keren sekali pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, baik. Nanti silakan dipelajari kembali ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan cukupkan. Atau mungkin yang ada pertanyaan boleh pertanyaan dikoleksi, nanti bisa ditanyakan atau kita akan lanjutkan diskusinya di pertemuan yang akan datang. Mungkin seperti itu. Oke, aman? Yang lain? Insya Allah aman Pak dengan. Oke, baik. Ya, Pak. Ya, ini kalau sudah aman, kita akan akhiri dulu ya. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya atas segala perhatiannya. Sebelum kita akhiri nih, kita akan foto bersama dulu nih, buat laporan ya. Nanti kita akan kirim ke grup. Oke, ya, saya hitung sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke ya, sebentar nih, saya kirim. Wah, ini kayaknya ada backlight nih. Pak, satu kali lagi, Pak. Ah, sekali lagi. Oke, Ya, sekali iya, lagi. sekali lagi. Iya. Oke, siap-siap kalau gitu. Jangan sampai ini backlight nih, Pak Fajar backlight kayaknya nih. Oke ya, yang kelihatan dulu mukanya nih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke ya. Ini yang backlight mohon maaf nih gitu kan. Ini bukan salah saya nih. Baik, kalau gitu kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Mari berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, eh, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.